والسفينة كان لا ترى من شارك لا ترى من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rahlanku wa qala rahlanhu fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu min al-awradi wal adhkari istisqalan bidzalik fa'lam anna syaitana al-la'ina. Di situ sih. Fadzalika aidan ba'da al-faraghi min hadhihi al-muhimmati min jumlatil furudil kifayah. Bukan wattakhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdi amwadis salatin itu. Ya. Ya. Wattakhadul ilma ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdi amwadis salatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama ilman dari'atan wa wasilatan ila ahdil amwali wasalatin. Amwalis salatin ada bau. Ila akhdi amwali salatin wal akli amwali awqafi wal yatama wal masakin wa sarafu immatuhum wa sarfi himmatahum tulanharihim ila talabil jah wal manzilati fi qulubil khalqi. Bukan wasarfi ya, wasarafa itu ya. Itu fi'il ya. Amara syaitan bil atuf ala ardihim. Terus wasarfi himmatahum tulanharihim ila talabil jah wal manzilah. Himmatihim, kalau sarfi ya himmatihim. Wasarfi himmatihim baru himmatahum. Wasarfi himmatihim tulanharihim ila talabil jah wal manzilah fi qulubil halqi wa tarahum dzalika ila muraati wa muraad wal mumarati wal munafasati fi kalami wal mubahati wal hadafan min al-ilmi nafi'i qad jama'na fi kitabil ihya ulumuddin. Fa in kunta min ahli faqasilu wa amal bihi sama alimu wad'u ilaihi thumma alimhu wad'u ilaihi faman alima dhalika wa amila bi thumma allamahu wa da'a ilaihi fadhalika yud'a adiman fi malakutis samati bi syahadati Isa alaihi salam. Fa idza faragta min dhalika kullihi wa faragta min islahi nafsika dhahiran batinan wa fadula syai'un min awqatika fala ba'sa an tastagila bi ilmil madhabi fil fiqhi litarifa bil furu'an nadirah fil ibadah wa tariqat tasawuti bainal khalqi fil khusumati inda ingibahi bihim ala tasawati wa dhalika aidan ba'da faraghi min hadhil muhimmat min jumlatil furudil kifayah. Fa in kana nafsuka ila tarki ma dzakarnahu min al-awrati wal adhkari istisqalan bidzalik fa'lam anna syaitana al-laina qad dassa fi qalbika ad-dafin wa huwa qubul jah wal mal fa iyyaka an tastaghfira rabbi fatakunu duhkatan li syaitani fatakuna duhkatan li syaitani fayulikuka thumma yaskharu biha fa in jarabta nafsaka muddatan fil awrati wa ibadati fakanat la
kaslan anha lakin dhaharat raqbatuka fi tahsil ilmin nafi'i wa lam yurid bi illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah. Fadzalika afdalu min tanafuli al-ibadat mahma sahhat niyah lakin sya'nul fi sihhatin niyah fa lam tasihha an-niyatu fa wa ma'dinu ghururil juhali wa mazalatu aqdamir rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaina ta'lim wa ta'allum wal ifadah wa istifadah wan nafa wal intifa wal hath ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalatan ulal hidayah ibtiga wajhi wa qurbi wa ridha subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumi wa bi asrari bidaraini amin amin ya rabbal alamin radhiyallahu ankum ila anka radhiyallahu an wattakhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdi amwalis salatin. Ini tetap mengenai tanda-tanda ilmu yang bermanfaat dan juga sebaliknya, yaitu tanda-tanda dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti orang yang tidak memiliki ilmu manfaat namanya ulama ulama yang jelek. Mereka sebab ilmunya justru menjerumuskan mereka kepada murka Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, kemarahan Allah, yaitu mereka makan dari harta dunia ini sebab agama, begitu ya. Mereka makan dari dunia ini sebab agama, ya bi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka itu menjual mereka menjual agamanya dengan sedikit daripada harta dunia. Jual beli itu begini, ya contoh ya, saya jual apa contohnya? Polpen saya ini, saya jual polpen saya ini dengan 10.000, jelas? Maka polpen saya lepas ke Anda, 10.000 Anda lepas ke saya, tukar, jelas? Berarti polpennya Anda miliki, 10.000-nya saya miliki. Itu namanya jual beli. Di dalam Al-Quran ibaratnya begitu tuh. Mereka itu menjual agamanya dengan sedikit daripada harta dunia. Berarti kepentingan agama mereka dijual dengan yang penting ada imbalan daripada dunia. Alhamdulillah, jelek sekali itu. Ya, itu jelek sekali, sejelek-jeleknya ulama itu. Bahkan di akhir zaman Nabi Muhammad SAW menggambarkan, ya, bagaimana kata-katanya itu? Dalam hadisnya itu sejelek-jeleknya mereka adalah ulama mereka. Gimana itu hadisnya? Ada yang ingat? Di akhir zaman nanti paling jeleknya makhluk adalah ulama mereka. Bagaimana itu bunyinya hadisnya? Lupa ya, nasnya lupa, tapi ya yang artinya yang jelas. Berarti yang paling jelek dari siraru ahlihim ulama'uhum, sejelek-jelek ahli zaman mereka itu yaitu ulama mereka. Paling jelek waktu itu siapa? Ulamanya, begitu. Berarti bukan ulamanya paling baiknya manusia waktu itu, bukan, tapi ulamanya paling jelek. Kok bisa seperti itu? Karena mereka
menjual agamanya dengan imbalan sedikit daripada harta dunia. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya. Bahaya, dan ini diperingatkan oleh Imam Ghazali ya di awal-awal kitab. Hati-hati kepada para ulama. Kalau mau ngasih ilmu, hati-hati, betul ya? Jangan semua orang dikasih ilmu. Jangan-jangan dia itu seperti Quta'ut Thariq. Anda kasih senjata kepada Quta'ut Thariq, maka bisa membahayakan, betul ya? Nah, di awal-awal kitab Imam Ghazali bilang begitu, hati-hati, jangan sembarangan ngasih ilmu, hati-hati, lihat dulu berhak enggak dia, bisa enggak pegang senjata ini, bisa enggak pegang ilmu, ibaratnya begitu ya. Nanti kalau enggak bisa, jangan-jangan menyesatkan, jangan-jangan ngawur, jangan-jangan ilmunya dijadikan untuk sebagai pembenaran bagi dia, bukan untuk mengkoreksi dirinya, membenahi dirinya, bukan untuk menjadikan orang tersebut semakin takut kepada Allah, tapi semakin berani sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ilmunya dipakai untuk yang enggak benar ya. Bahkan ini ada cuman kiasan saja, ini ya, kiasan saja, kiasan saja, ini enggak betulan ini. Ada satu orang candaan ya gitu ya, candaan. Ada satu orang yang punya anjing najis ya, anjing najis, tapi dia cinta sekali sama anjing ini. Terus begitu anjingnya mati, ini orang yang cinta sekali sama anjing ini bilang sama orang-orang, ayo anjing saya mati, ayo takziah, takziah. Takziah ke anjing. Loh, kok bisa? Iya, anjing saya. Terus tolong disolati nanti anjing saya ini. Anjing saya ini tolong disolati. Marah orang-orang, dianggap ini menghinakan ini. Dianggap menghinakan. Sampai akhirnya salah satu tokohnya, ulamanya, nah ini cuman gambaran saja ya, hati-hati ya. Ulamanya itu marah juga. Begitu marah, kamu kok bisa seperti itu? Ini kan anjing, anjing itu najis. Kamu kan agama Islam, apalagi kamu nyuruh nyolati. Nah, terus dibisiki sama orangnya ini, orang kaya ini, dibisiki. Minta maaf Kiai, jadi begini Kiai, ini anjing saya ini tadinya wasiat sama saya, wasiat suruh nyolatin orang-orang. Udah bisa, wasiat tak mungkin itu. Tapi terus anjingnya juga wasiat sama saya. Jadi nanti imam yang ngimami sholat saya tadi suruh ngasih hadiah 100 juta. Itu wasiatnya anjing. Oh gitu ya. Oh. Marah itu masih orang-orang itu. Masa anjing suruh nyolatin? Tahu-tahu ini imamnya datang bilang, "Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo kita sholatin. Tadinya marah-marah. Ayo kita sholatin. Loh, kok bisa? Enggak, saya yang nyolatin. Saya tahu dalilnya. Saya tahu dalilnya ya. Akhirnya lah orang-orang ya kan bingung, apa dalilnya? Oh ya, karena ini anjing ini keturunannya anjingnya Ashabul Kahfi. Makanya kita sholatkan, ayo kita sholatkan yuk. Gara-gara apa? Gara-gara dibilang si anjingnya ini mewasiatkan untuk ngasih 100 juta kepada orang yang ngimami. Yang aslinya nentang tadi itu, ya jelas ya, yang aslinya nentang gara-gara kena ini, kena harta dunia ini. Nah, untubillah syiraru ahlihim ulama'uhum, sejelek-jelek ahli akhir zaman nanti adalah ulamanya, memainkan agama. Nah, untubillah min dzalik. Jelas ya? Bisa saja. Kita sudah gambarkan kemarin bagaimana bisa memainkan zakat.
bagaimana bisa memainkan harta-harta yang tidak boleh dimakan sama mereka. Akan dibahas di sini sebentar lagi. Mereka itu haitsu akalu dunya biddin, mereka itu makan dari harta dunia pakai agama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau harus mengorbankan agama untuk bisa makan, mereka korbankan agamanya. Bahaya itu. Bahaya itu. Ya. Kalau misalkan digaji dari ngajar terus kemudian digaji, apakah termasuk? Bukan termasuk itu. Itu ada pembahasannya dari para ulama. Ada pembahasannya. Ya. Kalau misalkan pengajian kemudian dikasih bisyarah, apakah itu termasuk? Yang termasuk itu bagaimana? Yang termasuk itu adalah, tolong ya nanti bahas supaya riba ini bisa halal gitu loh. Kan Anda kan ceramah sekarang di bank, masa membahas haramnya riba, tolonglah dibahas supaya tidak apa-apa riba-riba sedikit, darurat apa gimana lah gitu. Dibahaslah sama dia, tidak apa-apa zaman sekarang riba. Apalagi kalau untuk perkembangan ekonomi, maka bisa menjadi sunnah. Kalau sudah terdesak, maka riba pun menjadi wajib. Ketahuilah wahai hadirin. Wah, bisa diatur sama dia, paham ya? Berarti dibolak-balikkan, karena berarti kalau bahasanya sebagian ustadz yang sekarang itu ya, ilmuhum fi amplopihim, itu ilmu mereka itu tergantung amplopnya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kalau ada hukum haram, amplopnya tipis, oh iya kayaknya haram memang itu. Semakin tebal, ya mungkin haram sedikit-sedikit. Tebal sekali, wah sunnah kayaknya. Bisa menjadi wajib justru haramnya ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ada itu. Ada. Hati-hati sama orang yang seperti itu, hati-hati. Kita lihat ulama-ulama dulu. Oh, mereka itu betul-betul kokoh, kukuh mempertahankan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Betapa kokohnya. Coba dibaca, coba dilihat biografi mereka. Ada enggak ulama soleh, alim, soleh, warok, kemudian masuk penjara, disiksa, bahkan dibunuh? Ada enggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Disiksa ada, banyak sekali. Nah kan, salah satu ceritanya Imam Ahmad bin Hambal ini, Ahmad bin Hambal luar biasa, ya. Nah, itu salah satu ceritanya beliau itu, Imam Ahmad bin Hambal diajak bicara sama ketua penjara, ya apa namanya, sipir ya, apa itu namanya, apa namanya, nggak tahu, ya, kepalanya penjara ya. Kepalanya penjara. Kemudian kepala penjara tersebut sedih melihat kedzaliman dari pemerintahan waktu itu. Imam Ahmad bin Hambal di penjara ya, di penjara, karena tidak mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, harus mengakui, di penjara akhirnya. Dan kasus-kasus yang lain lah, gara-gara kokoh mempertahankan agama ini. Kemudian sampai akhirnya kepala sipir ini, kepala penjara ini Imam Ahmad bin Hambal minta maaf, saya pengen dengar mengenai hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang membantu terhadap kedzaliman. Saya kepingin dengar hadisnya Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hambal tanya, hadis yang mana yang kamu inginkan? Banyak sekali, nggak terhitung. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, banyak sekali. Tapi di antara hadis yang sahih adalah man a'ana dhaliman ala dzulmihi wa saddaqahu
Terus kemudian alaisu minna walastu minhu walam yarid alaihal haud. Siapa yang menolong kepada orang yang zalim, kemudian membenarkannya, kemudian membantunya, maka dia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya. Dan dia tidak akan tidak akan sampai kepada haudku, telagaku. Alhamdulillah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis sahih menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung pucat ini si penjaga apa tadi? Penjara tadi. Kemudian orang itu mengatakan, Imam Ahmad, kira-kira aku ini termasuk golongan itu bukan? Aku termasuk orang yang membantu terhadap sultan, pemerintahan yang zalim atau bukan? Saya ini termasuk orang yang bantu pemerintahan yang zalim atau bukan? Kira-kira gimana? Daripada saya di penjara terus, saya bilang aja, enggak, kalau kamu baik, ya enggak, supaya jangan cepetan dikeluarin. Maka ternyata Imam Ahmad bin Hanbal jawabnya apa? Jawabnya, enggak, kamu bukan termasuk orang yang nolong, tapi kamu orang dolimnya itu. Kamu termasuk orang dolimnya, bukan orang yang nolong orang dolim, bukan. Kamu sendiri juga dolim. Sama sekali tidak jilat, sama sekali tidak mujamalah, sama sekali tidak mudahanah, tidak cari muka sama sekali. Imam Ahmad bin Hanbal, jelas ya ceritanya ya. Waktu kita tanya, sedih nih orang ini, gimana? Masa saya ini termasuk orang yang bantu orang dolim? Saya termasuk yang bantu orang dolim? Enggak, takut saya ini. Oh enggak, kamu bukan orang yang bantu orang dolim, kamu sendiri dolim. Kamu itu loh dolim, bukan orang yang bantu dolim, kamu dolim. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sudah, saya bersijin, masukkan aku kembali ke sijin, masukkan aku kembali ke penjara. Begitu gigihnya, begitu kokohnya, sabit, tidak tergoyahkan sama sekali. Dan itu cerita ulama dulu banyak, sangat banyak. Coba dilihat betapa mereka itu sama sekali tidak tergoyahkan. Ada enggak ulama-ulama dulu yang ternyata menjilat? Wah, ada banyak. Siapa? Hampir kita tidak tahu, kecuali kalau ceritanya itu menunjukkan biografi dari orang yang baik, kemudian dibandingkan dengan yang jelek. Tidak ada biografinya sama sekali, hilang, sama sekali tidak dikenang, namanya hilang sudah. Kecuali kalau gara-gara si fulan terjadi fitnah, gara-gara si fulan, padahal itu orang yang dikenal dengan alim, ternyata gara-gara si fulan terjadi pembunuhan, gara-gara, naudzubillahi min dzalik. Tapi yang kelihatannya itu sampai disiksa, sampai dibunuh kadang-kadang, sampai dipenjara, sampai ini, namanya sampai sekarang harum, sampai sekarang difatihai orang, sampai sekarang ilmunya tetap ngalir. Allah menghargai usaha-usaha mereka. Ya, ulama yang soleh betul. Ya, ulama-ulama yang pegang ilmunya, tidak goyah. Digambarkan ulama yang ini goyang fatwa-fatwanya gara-gara uang, fatwa-fatwanya goyang gara-gara uang. Mereka itu seperti anjing. Naudzubillah, mereka itu seperti anjing. Anjing itu bagaimana? Dididik tetap melet, nggak dididik tetap melet terus anjing. Kemudian anjing itu tergantung yang ngasih makan. Ada kalau misalkan ada maling, tuannya punya rumah, anjing ditaruh di depan rumah, kemudian malingnya itu kasih makan.
Nanti kasih lagi makan, kasih lagi makan, kasih lagi makan. Maling ini padahal beberapa hari masuk itu anjingnya cuman oh monggo monggo monggo. Silahkan silahkan, perlu saya kawal kamu. Nanti ketika ada yang mau macam-macam saya gigit itu. Padahal mau maling ini. Tergantung siapa yang ngasih makan. Kayak anjing. Naudzubillah min dzalik, hati-hati ya, hati-hati. Nah, itu lebih ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, melebihi Dajjal. Ya, lebih membuat fitnah kepada umat daripada Dajjal. Hati-hati. Yaitu imanuhum fi amplopihim ini, ilmuhum fi amplopihim, iman sama ilmunya di dalam amplop, tergantung amplopnya piro. Wah, bahaya ini. Bahaya. Saya pernah salah satu dari guru. Wah, salah satu dari guru. Itu bilangnya, ya tolong ya nanti ceramah ini tukang ceramah ya, ceramah di sini nih wilayahnya begini dan di sini nih begini, tolong jangan bahas masalah ini, bahas saja yang rahmatan lil alamin ya, yang bahas yang rahmat, jangan sampai bahas yang ini bahaya, ini masalah riba. Jangan bahas masalah riba sama sekali. Padahal riba bahaya ya. Riba ini dosanya seperti lebih parah daripada menzinai ibunya. Itu riba dosanya. Jangan dibahas. Biarkan tetap mereka itu riba. Dibahas begitu, disuruh begitu. Permintaan dari panitia. Maka dibahas, langsung membahas semuanya tentang riba. Lu nanti gak diundang lagi loh, enggak butuh diundang. Siap kamu jual agama demi harta? Siap. Disetir, mau. Ini kan kita kan dimuliakan sama orang karena kita ini bawa amanat, bawa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mulia karena Nabi Muhammad. Mau hianati Nabi Muhammad. Nah, begitu beliau. Jadi harus, pokoknya kalau ngajar dan lain sebagainya tidak ada sampai memutarbalikkan fatwa, memutarbalikkan ilmu, maka tidak apa-apa. Bukan termasuk itu menjual agama dengan harta, bukan termasuk. Tapi kalau naudzubillah sampai memutarbalikkan tadi bisa berbahaya. Harus dihati-hati. Jelas ya? Para kader, para santri, hati-hati terhadap hal-hal tersebut. Harus menjadi perhatian yang betul-betul perhatian dari kita semuanya. Nah, bagaimana ciri-ciri mereka? Ciri-cirinya wattakhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwalis salatin. Mereka menjadikan ilmu mereka itu sebagai perantara untuk bisa ngambil harta dari para pejabat. Imam Ghazali yang bilang. Wa akli amwadil auqaf, dan mereka jadikan sebagai perantara ilmunya itu bisa makan dari harta-harta wakaf. Cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Gitu. Wal yatama wal masakin, supaya bisa makan hartanya anak yatim, hartanya orang-orang miskin. Titip ya, ini dibagikan kepada orang-orang miskin ya. Oh ya siap. Kasihkan berapa, yang lain untuk ini dan untuk itu, dimakan sama dia. Nah, itu ciri-cirinya. Wa sarfi himmatihim tulan naharihim ila talabil jah, dan menfokuskan semangat mereka, perhatian mereka ya sepanjang siang hari untuk mencari kedudukan supaya dihormati sama orang. Loh, kalau saya tidak begini, mana mungkin saya dapat posisi, mana mungkin saya dipakai, mana mungkin saya dianggap sama orang. Loh, terus gimana nanti saya punya pondok, gimana nanti saya punya murid, gimana nanti saya punya organisasi, gimana nanti, ngomongnya begitu. Naudzubillah ya, semua pikirannya adalah bagaimana dia dapat kedudukan, harkat pangkat, dapat kehormatan, wal manzilah, dapat posisi,
fi qulubil khalqi, di hati para makhluk. Gimana saya ini dianggap sama orang, saya ini dihormati sama orang. Ya. Perhatiannya bukan gimana saya dapat posisi tinggi di sisi Allah, bukan. Gimana orang itu menghormati saya, gimana para makhluk itu menghormati saya. Jadi perhatiannya bukan kepada Khalik, bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Masya Allah. Wa tirarihim wa tarrahum dalika ilal muraati, dan akhirnya membawa hal tersebut kepada muraah. Ya. Apa itu? Yaitu riya, supaya dilihat oleh manusia bahwasanya dia itu baik, kemudian dipuji sama manusia. Wal mumarah, atau kalau enggak senengannya hal tersebut membawa dia untuk debat sama orang. Nah, ilmunya itu bawa kepada debat, ilmunya membawa kepada supaya dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh orang. Wal munaqashah, dan juga dia tinggikan fil kalam, dalam bahasanya, supaya kelihatan intelektual, supaya kelihatan ilmiah, supaya kelihatan cendekiawan, bahasanya diperbaiki. Ilmunya cuman dipakai untuk itu. Wal mubahah, dan ilmunya dipakai untuk supaya gengsi-gengsian, mengangkat derajatnya dia, supaya saya ini dihormati. Kayak tadi itu. Ilmunya cuman dipakai untuk hal tersebut. Naudzubillah. Hati-hati itu. Orang-orang seperti itu, hati-hati. Itu sudah tanda-tanda daripada ilmu yang enggak bermanfaat. Naudzubillah, tanda-tanda dari ulama su itu. Naudzubillah, ya. Naudzubillah. Wa hadzal fan minal ilmin nafi' qad jama'unu fi kitabi Ihya Ulumuddin. Dan disiplin ilmu ini, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat ini sudah aku kumpulkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, mengenai ilmu-ilmu itu sudah ada disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka bagaimana? Fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa amal bihi. Kalau kamu memang termasuk ahli dalam ilmu tersebut, maka dapatkan dan amalkan. Dapatkan dan amalkan. Kamu memang bisa untuk nyari ilmu di bidang ini, dapatkan, tidak apa-apa, amalkan. Tsumma alimhu wad'u ilaih. Dan kemudian ajarkan apa yang sudah kamu tahu, kemudian ajaklah orang untuk menuju kepada ilmu-ilmu yang kamu ketahui tadi. Nanti sudah tahu ilmu ini, kepingin tambahan kamu, maka hasilkan ilmu tambahan lebih, tapi amalkan. Kemudian ajarkan ke orang, kemudian orang-orang ajaklah untuk seperti itu. Ya. Faman allama dzalika wa amila bihi faman alima dzalika wa amila bihi thumma allamahu wa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Siapa orang yang sudah tahu kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang, kemudian mengajak orang untuk ilmu tersebut, ngajak, ayo, ternyata kalau sholat duha pahalanya besar, ayo sholat duha yuk. Kalau puasa pahalanya begini, ayo ngaji begini, ayo baca Quran, sholawat begini, ayo ngajak orang. Jelas ya? Maka orang yang bisa seperti itu, orang yang tahu, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan, kemudian mengajak orang, ya, maka dia akan dipanggil orang yang besar di kerajaan langit. Berarti dia itu ternyata orang yang punya posisi tinggi di kerajaan langit, di kerajaan gaib, di sisi para malaikat, di sisi malaikat-malaikat, di sisi makhluk-makhluk yang gaib ini.
Ini dengan kesaksian daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa utiya thawaba sab'ina siddiqan." Siapa orang yang mempelajari satu bab daripada ilmu, kenapa dia mempelajari satu bab dari bab ilmu ini? Tujuannya untuk mengajarkan kepada manusia, saya mau belajar. Belajar apa kamu? Belajar cuma bab haid. Nah, bab apa? Bab faraid. Bab apa? Bab ikhlas. Bab apa? Bab khusyuk dan lain sebagainya. Satu bab dipelajari sama dia, tujuannya apa? Supaya pastinya dia amalkan pastinya. Kemudian dia ajarkan ke orang lain, ke manusia. Maka Allah akan memberikan kepada dia 70 pahala orang yang mencapai derajat siddiq. Oh, wali besar itu. Begitu. Fa idza faragta min dzalika kulli. Ternyata ketika kamu sudah selesai dari semua yang sudah kamu yang dituntunkan kemarin, amal-amal kemarin, wa faragta min islahi nafsika dhahiran wa batinan, dan kamu sudah selesai membersihkan, memperbaiki dirimu secara zahir maupun batin, ternyata wa fadula syai'un min awqatika, ternyata masih tersisa sesuatu dari waktu-waktumu, waktunya masih sisa lagi, masih ada waktu lagi. Maka bagaimana? Fala ba'sa an tashtagila bi ilmi madhhabi fil fiqhi li ta'rifa bihi furu'an nadirah. Maka kamu tidak apa-apa mendalami untuk ilmu-ilmu fikih yang dalam, mengetahui furu'-furu'. Ya, ternyata ada khilaf begini. Dipelajari gimana? Tidak apa-apa. Kalau yang amal-amal itu sudah selesai. Wirid-wirid kemarin yang dibaca sudah selesai. Sudah baik zahir batin. Mau mendalami lebih jauh gimana? Silahkan. Ya, silahkan. Fil ibadat, dalam furuk-furuk dalam ibadat. Wa tariq tawassuti bainal khalqi fil khusumati indantikabihim ala syahwat, dan bagaimana jalan untuk menengahi di antara para makhluk ketika mereka bertikai, yaitu ketika mereka itu sudah saling berhadapan kepada syahwatnya. Ya, semuanya sudah pada egonya, semua dengan kepentingannya sesuai dengan syahwatnya. Terus ada perseteruan, maka bagaimana menengahinya? Itu kan ada ilmunya. Kalau sudah selesai urusan kamu, sudah diperbaiki, mau meneruskan ke bidang ini, silahkan. Nah, urusan sendiri belum selesai, hati-hati. Gitu loh, paham maksudnya ya? Berarti ini anjuran dari Imam Ghazali untuk terus introspeksi diri, perbaiki diri sendiri, begitu ya. Nanti kalau sudah baik, lanjutkan, gitu. Kemudian fadzalika aidan ba'dal faragi min muhimmatin minal muhimmati min jumlati furudul kifayah, dan itu semuanya juga kalau sudah selesai dari kepentingan-kepentingan, yaitu dari fardu-fardu kifayah. Fardu-fardu kifayah sudah selesai, baru mau meneruskan mendalami ilmu sampai furu', tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, begitu. Fa'in da'atka nafsuka. Nah, maka jangan sampai cuman ilmu dohir saja. Bahkan kan disebutkan begini, ini ucapan ini banyak versi ya. Ada yang mengatakan ini ucapannya Imam Fulan, ada yang mengatakan Imam Fulan, ada yang mengatakan Imam Malik, ya. Man tasawwafa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak, wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tasaddaq. Gitu. Siapa orang yang mendalami ilmu fikih tapi tidak mendalami ilmu tasawuf, pembersihan hati, RSI, bagaimana bersih dari riya, bagaimana bersih dari takabur, ujub, hasud, tidak mendalami itu, cuman fikih tok. Bagaimana? Oh, ternyata bisa dibolak-balik, ternyata ilmu ini ternyata masih ada khilaf. Fikih tok, tidak ada tasawufnya sama sekali. Hati-hati, bisa fasik gitu. Apa fasik?
melakukan dosa besar. Ilmunya bisa menjerumuskan dia ke dosa yang besar, fasik. Sebaliknya, ada orang yang mendalami ilmu tasawuf tok, yang penting lillahi ta'ala, legowo, nrimo ing pandunge Gusti. Wis gak penting iki eling karo Gusti Allah. Yang penting, wah, dia kenapa kok kamu mabuk? Gusti Allah ngersakne kula mabuk. Kamu kok gak sholat? Kali Gusti Allah mboten dikersakne sholat. Selalu begitu, ya. Dia mengatakan selalu seperti itu. Berarti dia seakan-akan tasawuf, seakan-akan hakikat, seakan-akan membersihkan dirinya, tidak pakai fikih sama sekali. Maka hati-hati bisa zindik. Zindik itu apa? Zindik itu kelihatannya Islam tapi kafir. Kelihatannya tok. Naudzubillah. Yang benar bagaimana? Siapa orang yang mempelajari fikih, kemudian mempelajari tasawuf, dipakai fikihnya, dipakai tasawufnya, dua-duanya dipakai. Bagaimana dia caranya sholat khusyuk, kemudian bagaimana ikhlas karena Allah. Nah, jelas ya? Bagaimana sudah banyak amalnya, sholatnya dan lain sebagainya sudah banyak, tapi ternyata enggak takabur, ngerasa tawadhu, merasa orang lain lebih baik. Itu tasawuf namanya. Ibadahnya tepat, benar sudah sesuai dengan ilmu fikihnya. Ternyata juga diisi dengan ilmu tasawuf, pembersihan hati. Oh, ini tahakkuk, ini benar ini. Ya ini yang benar. Hati harus dua-duanya jalan. Begitu ya. Kemudian fa'in da'atkan nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal awrad wal adkari istithqalan lidzalika. Kalau ternyata kamu tinggalkan, kalau ternyata nafsu kamu mengajak kamu untuk meninggalkan apa yang sudah kami sebutkan, zikir-zikir, ya kemarin sudah semua kemarin kita sebutkan itu, ternyata tidak usah. Karena apa? Istisqal, merasa berat. Nanti dulu lah, yang penting sekarang belajar dulu, ya tidak usah, ibadahnya nanti aja. Begitu, selalu begitu. Maka fa'lam anna syaitanul la'in qad dassa fi qalbika da'a dafin. Hati-hati, bahwasanya syaitan yang terkutuk dia telah menyembunyikan di dalam hati kamu suatu penyakit yang terselubung di situ. Hati-hati. Wa hubbul mal wal jah. Apa itu? Kamu itu kepingin harta duniawi dan kamu pengen dapat kedudukan. Kalau kamu mengatakan, buat apa? Banyak zikir, ibadah yang kemarin nanti dulu lah. Yang penting sekarang ini gelarnya gimana? Supaya saya ini dapat titel dan seterusnya. Pelajari ilmu dulu. Oh, pengen harta ini berarti disembunyikan oleh syaitan di dalam hati. Aslinya kepingin harta ini, aslinya kepingin kedudukan ini. Ya, fa'iyaka ang tagtarrabi. Hati-hati kamu jangan sampai tertipu dengan syaitan. Takunu dahkatan lahu. Kamu akan menjadi bahan tertawaan dari syaitan. Hati-hati, ya. Fayuhlikaka wa yaskharu minka. Maka syaitan akan menghancurkan kamu dan juga syaitan akan mentertawakan kamu. Oh, hati-hati. Lalu bagaimana dong? Lalu bagaimana? Nah, itu kan kemarin itu. Minimal fa'mal walau bi asyrika zakati tadfar binuril ilmi min dhulumati. Amalkan walaupun cuma 1/10. Tidak bisa kalau 100%, tidak bisa saya. Bisanya berapa? 50%, ya kerjakan. Tidak bisa masih. Berapa? 40, 30, 20. Berapa? 10, minimal 10%. Walaupun cuma 10%. Amalkan. Nanti ilmu yang kamu amalkan ini kamu akan dapatkan cahaya yang bisa kamu mendapatkan penerangan ketika di kegelapan. Ketika bingung kamu, gimana ya? Langkah saya gimana ya? Apa yang harus saya perbuat? Ini kira-kira kalau saya maju benar apa salah ya? Ada cahaya. Jadi ibaratnya ada batu-batu sandungan itu, ya, kita ada cahayanya.
walaupun cuman lilin. Oh ada batu, oh ada duri, bisa kita menghindar. Oh ternyata ada air di sini, bisa kita, paham ya? Walaupun cuman apinya kecil, yaitu ilmunya kita amalkan. Tapi tidak bisa 100%, gimana ya sudah, walaupun cuma 10%, walaupun cuma lilin. Yang penting jalan kamu terang, yang penting kamu tidak terjerumus, kamu nggak kesandung, kamu tidak kena lumpurnya. Jelas ya? Nah, jangan sampai nanti aja dulu lah, ngaji itu nanti, zikir itu nanti, jangan. Apalah yang bisa dilakukan? Zikir pada sholat boleh, sholawat 1000 kali boleh, dan lain sebagainya. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Yang penting saya harus hafalan terkejar, saya harus bisa ngajar, bisa ceramah, harus ilmu saya, harus saya lulus, harus. Tapi sama sekali itu untuk yang belakangan aja. Kalau sudah tua, belum tentu sampai tua, masih muda yang meninggal juga banyak kok. Jangan sampai tertipu. Kalau orang yang seperti itu, maka itu pasti orangnya sudah disisipi sesuatu yang tersembunyi dari syaitan. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Iamalkan itu. Ilmu yang bisa diamalkan, amalkan. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Allah alam, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, fadhil sayyidina Nabi wa sallallahu. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin. Fanfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina waqi'adana wa qarabatin lana bi dinina ma'al qudri wa takarrabi wa fiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halan daima wa akhila atqiya ulama nudha bil khair wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syun wa akirra fir ridha minkal uyun wa aqdi anna qabna ma kulla duyun قبل أن تأتينا رسل منون تقرب من ستار وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى حكي دعانا وفا بكتابه لنا شفاء وعلى آله كرام الشرفاء وحسن صحبه مصابي الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن يخالف أمرك وعصاك دون الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لا أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل خطأ واستر لنا عوراتي وآمن الرعاتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي خبا أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجد منا لم باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عند الغبي وآله وصحبه عدد النص صبي والحمد لله في البدء